Untuk kali pertama, setelah lebih dari 15 bulan lamanya hidup dalam ketakutan, warga Gaza kembali bisa tidur tanpa rasa takut bahwa bom tak terduga akan jatuh di area mereka. Minggu pagi waktu Gaza, meski sempat terdapat kekhawatiran dengan terjadinya penundaan, namun pada 11.30 pagi, pertukaran tawanan antara Israel dan Palestina akhirnya terjadi, yang menandai dimulainya gencatan senjata secara resmi. Hal itulah yang pada akhirnya membuat semua orang lega. Sekarang, orang-orang di Gaza berjalan meninggalkan tempat perkemahan mereka untuk kembali ke kota, kembali ke rumah mereka. Namun sayang, yang mereka lihat semuanya adalah kehancuran tanpa tersisa apapun. Mereka tidak dapat menemukan kenangan yang mereka tinggalkan di rumah mereka. Assalamualaikum. 15 bulan kehancuran telah mengubah banyak daerah di jalur Gaza menjadi tumpukan reruntuhan. Namun tentu, hidup harus berlanjut. Bantuan mulai masuk dari dunia. Dan inilah cara orang-orang di Gaza menunjukkan ketangguhan mereka pada dunia. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Inilah kondisi kota Gaza yang makmur, dengan anak-anak bisa bermain ke pantai, berenang, melangsungkan acara dan aktivitas normal. Namun, semua berubah saat Israel mulai menginvasi kota ini. Sejak 15 bulan yang lalu, operasi militer besar-besaran dilakukan oleh Israel yang dibantu para sekutunya seperti Amerika dan Inggris. Ini adalah area yang dihancurkan Israel di awal mereka masuk ke Gaza. Dan 15 bulan setelahnya, inilah yang terjadi pada Gaza. Ketika hampir 60% seluruh gedung di Gaza hancur, dengan 90% warga di Gaza kehilangan tempat tinggal. Lihatlah angka statistik yang dikeluarkan oleh UNRWA. Disebutkan jika pada 14 Januari, 1,9 juta jiwa di Gaza telah kehilangan tempat tinggal. Sekarang, lihatlah kondisi salah satu area di Gaza yang difoto dari satelit. Ini adalah gambaran area Al-Mawashi pada Mei 2023. Dan di bawahnya adalah apa yang bisa kalian lihat di bulan Januari saat semua area telah hancur. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Terlepas dari kehancuran yang disebabkan oleh genosida selama 15 bulan terakhir di Gaza, kabar baiknya gencatan senjata akhirnya dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Kedua belah pihak yang telah sepakat setuju untuk melakukan pertukaran sandera, di mana dalam pertukaran sandera tersebut beberapa drama sempat menghiasi prosesnya. Sebagai info, Hamas seharusnya melepaskan 3 nama pada 8.30 waktu Gaza. Namun hal itu gagal dilaksanakan dengan kurang lebih terjadi penundaan selama 2 jam. Hal itu membuat Israel menunda gencatan senjata dan melanjutkan serangan udaranya di Gaza. Sebelum pada akhirnya di jam 11 waktu setempat, 3 sandera akhirnya dibebaskan. 3 sandera wanita dengan baju merah muda dan hijau itu keluar dari mobil untuk pindah ke mobil lainnya, yang kemudian membawa mereka kembali ke Israel untuk bertemu tentara Israel dan keluarga mereka. Menariknya, sandera-sandera ini nampak diperlakukan dengan baik, tak ada raut wajah trauma. Dengan sebaliknya, senyum sumringah terpancar di wajah mereka meski disandera selama 15 bulan. Sebaliknya, 90 sandera Palestina yang ditangkap Israel pada akhirnya juga dibebaskan sebagai bentuk pertukaran yang terjadi. Dengan mengendarai bus, mereka kembali dibawa ke Gaza. Kebahagiaan dan tangis haru pun terpancar dari kembalinya orang-orang yang disandera dan ditangkap Israel. Sebagai informasi, selama 42 hari ke depan, akan ada 1.300 warga Palestina yang dibebaskan, sebagai pertukaran dengan 33 warga Israel yang disandera. Dan itu akan jadi bagian penting di balik gencatan senjata tahap pertama, apakah akan berlanjut di tahap kedua atau tidak. They shot me up with saline to cure my dehydration. Dengan berhasilnya proses pertukaran sandera, dengan ini gencatan senjata resmi dimulai. Orang-orang yang sebelumnya berada di tenda penampungan mulai berjalan kembali ke kota mereka yang hancur. Kebahagiaan nampak ada di wajah mereka. Karena sekali lagi, mereka kini bisa hidup dengan tenang. Lihatlah reaksi anak kecil satu ini. Ia mengatakan, sekarang mereka bisa menggunakan baju yang bagus, menggunakan parfum,
dan hari ini adalah harinya Palestina, menyambut gencatan senjata yang terjadi di Gaza. Sekarang lihatlah curhatan seorang anak laki-laki satu ini, yang bahagia karena akhirnya perang telah berakhir. Ia pun mengatakan, saatnya untuk belajar dan tumbuh, untuk bisa membawa ibunya keluar dari kerusakan ini. Semoga ya Dek, apa yang diharapkan bisa tercapai. Amin. أنا مكيف عشان خلصت الحرب عشان خلصت الحرب بدي أدرس وهذا وأكبر وأطلع عمي برا الدمار وبطلت أسمع هذا عشان ما أسمعش قصة. Namun di tengah kebahagiaan yang muncul di tanah Gaza usai gencatan senjata dimulai, satu hal yang pasti, kehancuran besar ini tak bisa diabaikan. Gaza sudah tak sama. Kehancuran besar-besaran sudah terjadi di kota ini. Saat mereka kembali ke rumah yang dulu mereka tinggali, mereka melihat bahwa yang ada hanya puing-puing bangunan. Lihatlah kesedihan seorang ibu saat ia terduduk di atas reruntuhan yang ia sebut sebagai rumahnya dulu. Ia jelas sangat sedih, namun ia juga menjelaskan jika ia ikhlas. Assalamualaikum. سلامات يا حجي كيف حالك؟ الله عليك يا أم أمي بفهمك. ايش اخبارك؟ الله يسلمك يا رب، كيف امورك؟ والله الحمد لله. ايش تعملي هون؟ قاعد اشوف انتو لنا فرش ولا مخدة ولا حاجة. انت وين قاعدة؟ هاي ظهري. انا وابني واولادي وبناتي 9 أنفار. مش عارف وين بالضرب. كمان من عارف يا أم وين بالضرب. والله يا أم من عارف وين بالضرب. Ya, meski saat ini gencatan senjata dan orang-orang sudah bisa kembali ke rumah mereka, namun kondisi yang ada di Gaza saat ini membuat mereka pun bingung. Dan apa yang harus dilakukan? Mereka bingung kemana harus kembali. Ke rumah? Lalu rumah yang mana? Saat ternyata semua telah hancur berkeping-keping. Inilah kejamnya genosida teman-teman, yang harus terus kita suarakan untuk diakhiri. Gaza nggak akan sama lagi, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa kembali hidup normal. Saat ini sendiri, bantuan demi bantuan sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Dan gencatan senjata yang terjadi telah membuat blokade yang selama ini ada dibuka. Ya, bantuan internasional sendiri telah mulai memasuki Gaza setelah dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Minggu 19 Januari 2025. Pada hari pertama gencatan senjata, Mesir mengirimkan 330 truk yang membawa berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, pasokan medis, tenda, dan bahan bakar melalui perbatasan Rafah. Namun karena kerusakan pada terminal Rafah dan persyaratan inspeksi oleh otoritas Israel, truk-truk tersebut harus dialihkan melalui Israel sebelum mencapai Gaza. Selain itu, Badan Pangan PBB melaporkan bahwa truk-truk yang membawa bantuan kemanusiaan telah mulai memasuki Gaza melalui penyeberangan Karem Abu Salim, di mana Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga menyerukan dukungan internasional untuk meningkatkan pendanaan guna memenuhi kebutuhan kesehatan mendesak dan membangun kembali sistem kesehatan di Gaza. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, 600 truk bantuan kemanusiaan diharapkan dapat diizinkan masuk ke Gaza setiap hari. Meskipun demikian, tantangan logistik dan keamanan masih ada, termasuk kerusakan infrastruktur dan kebutuhan akan inspeksi keamanan. Namun, masuknya bantuan internasional ini memberikan harapan baru bagi penduduk Gaza yang telah lama menderita akibat konflik berkepanjangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.